Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana 'ala 'abdihi hudan wa nuran liyakuna lil 'alamin nadhiran wa shifaa'an lima fis sudur sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna was sifatul ula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda wa rasulul mujtaba. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Para asatidzah sekalian yang kami hormati, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan istiqomah, dan dalam keadaan masih merasakan begitu banyak limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Terutama dalam hal ini adalah nikmat Al-Qur'an yang tadi kita sama-sama telah menyimak ya bacaan Al-Qur'an yang sudah dibacakan oleh salah satu santri dari Baitul Quran Cendekia. Mudah-mudahan Ananda bisa terus istiqomah bersama Al-Quran hingga akhir hayat dan kita semua mendapatkan keberkahan atas bacaan Quran tadi yang sudah disampaikan. Baik, malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai begitu ya. Ada Ustadz Mustafa di sini. Seharusnya Pak Guntur ini yang menyampaikan tausiah ya. Saya sudah nyambut Ustadz. Oh, keren. Alhamdulillah, hatibillah rahimakumullah. Jadi di dalam Al-Quran ini tentu yang pertama perlu kita perhatikan, sebagaimana di dalam amal-amal soleh yang lainnya adalah bagaimana kita senantiasa meluruskan niat dan meyakinkan diri kita dengan niat itu bahwa di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran itu kita semata-mata adalah di dalam rangka untuk beribadah. Jadi menghafal Al-Quran itu sebetulnya bukan di dalam rangka untuk beratraksi atau berakrobat ya, membaca tanpa melihat. Jadi seperti atraksi, seperti akrobat. Bukan untuk itu sebetulnya menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran itu adalah di dalam rangka untuk semakin banyak kita memiliki waktu dengan Al-Quran. Karena hanya dengan menghafal Al-Quran itulah kita tertuntut untuk memiliki waktu yang banyak dengan Al-Quran. Saya kira di dunia ini tidak ada orang yang lebih sibuk dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang sedang menghafalkan Al-Quran, ya kan? Karena ketika seseorang menghafalkan Al-Quran, dia dituntut pertama untuk banyak membaca, pasti. Karena tidak mungkin bisa hafal Quran itu kalau tidak membaca. Saya sering menyampaikan kepada para santri yang sedang menghafalkan Al-Quran itu, menghafalkan Al-Quran itu jangan dihafal, saya bilang. Ya, barangkali nanti bisa diralat oleh Ustadz pengajar tahfidz ya. Tapi saya mengatakan begitu ya, menghafalkan Al-Quran itu jangan dihafal, tapi dibaca, saya bilang. Ya, dibaca. Dengan semakin banyak dibaca, maka akan semakin melekat dalam ingatan kita insya Allah. Ya. Oleh sebab itu, menghafalkan Al-Quran itu artinya juga kasratut tilawah. Ya, hifdzul Quran itu tujuannya adalah antaranya adalah kasratut tilawah, memperbanyak membaca. Dengan memperbanyak membaca, maka bacaan itu akan melekat kuat di dalam ingatan kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengulangan, memperbanyak pengulangan. Artinya juga ini interaksi dengan Al-Quran juga, mengulang-ulang, murojaah. Ya. Murojaah Al-Quran semakin banyak diulang-ulang maka akan semakin mungkin, semakin kuat, semakin melekat di dalam ingatan kita. Ya, salah satu buktinya adalah kalau kita melihat ya di kampung-kampung itu kalau ada acara kenduren ya, acara kenduren, kemudian ada pembacaan surah Yasin, kemudian ada simbah-simbah, orang-orang sepuh sudah tua gitu. Bahkan di antara mereka kadang-kadang tidak bisa baca Quran, kadang-kadang tidak bisa baca Quran, tapi surat Yasin hafal. Ya, surat Yasinnya hafal. Kenapa bisa demikian? Karena mereka sudah sangat sering mengulang-ulang surat Yasin itu. Sebagaimana kita juga rasanya hampir mustahil kita lupa surat Al-Fatihah itu ya. Kenapa kita terus ingat surat Al-Fatihah itu? Karena sudah ribuan kali, bahkan mungkin jutaan kali kita mengulang surat Al-Fatihah itu. Andaikan surat Al-Baqarah, andaikan tadi juz 29, juz 30, juz 28 itu diulangnya sama dengan sebanyak surat Al-Fatihah, mungkin
kita tidak akan lupa tuh surat Al-Baqarah, kita tidak akan lupa tuh juz 29, tidak lupa juz 28. Ya. Kalau kita baca surat Al-Fatihah itu kan kadang-kadang kita saat membacanya mungkin mengantuk. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, lalu mengantuk. Tapi sampai juga kita di ayat yang terakhir gitu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa demikian? Karena kita sudah tidak membutuhkan lagi ingatan, tapi sudah refleks. Yang bekerja sudah lisan kita secara refleks melafalkan ayat-ayat itu. Saking sudah melekatnya tuh surat Al-Fatihah itu. Jadi pengulangan, semakin banyak pengulangan akan semakin melekat. Ya. Kemudian ziyadah, kemudian menambah hafalan bagi yang belum selesai juz 30, belum selesai 30 juz ya. Belum selesai 30 juz artinya ada ziyadah, ada penambahan. Jadi ada murojaah, ada penambahan, ada tilawah. Ya. Ya, tilawah itu kalau kita memang menargetkan hafal 30 juz, ya minimal per hari tilawahnya 3 sampai 5 juz. Tilawahnya saja ya. Belum murojaahnya itu. Di luar ziyadahnya. Tapi tilawahnya saja minimal 3 sampai 5 juz sehari. Agar mendukung ya program hifdzul Qur'annya, program menghafal Qur'an. Nah, sekali lagi, dengan semua aktivitas itu, maka tidak diragukan lagi bahwa menghafalkan Al-Quran itu artinya adalah di dalam rangka untuk kasratul tilawah, memperbanyak tilawah, menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Dan ini adalah satu aktivitas yang positif, menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Dan kalau kita sudah disibukkan diri kita dengan Al-Quran, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adik-adik sekalian, para santri yang dirahmati Allah, kalau hidup kita ini sudah sibuk dengan Al-Quran tadi ya, tilawah. Ya, tadi kalau misalnya ingin menarget 30 juz ya, dengan hafalan yang mutqin, yang melekat hafalannya, yang baik hafalannya, minimal tilawahnya 3 sampai 5 juz sehari, kemudian murojaah, ziyadah, menambah hafalan, diulang lagi, tilawah lagi, terus setiap hari begitu. Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Insya Allah semua kebutuhannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hadis kursi, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdal ma u'tiya sa'ilin. Ya. Kata Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, barang siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran dan zikir kepadaku. Nah, kepadaku yang dimaksudkan di sini adalah Allah ya. Dan zikir kepada Allah. Barang siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran dan senantiasa berzikir kepada Allah, ya, sampai dia tidak sempat untuk meminta kepadaku, kata Allah, sampai dia tidak sempat untuk meminta kepadaku, ya, meminta nilai yang bagus, ya, meminta apalagi biasanya permintaan kita ingin mendapatkan sekolah yang terbaik, gitu ya, atau ingin mendapatkan ya kehidupan yang layak, begitu. Tidak sempat meminta semua itu, saking sibuknya dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu khawatir, kata Allah, a'taituhu afdalu ma u'tiya sa'ilin. Aku akan memberinya lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang Allah berikan kepada orang itu, orang yang disibukkan hari-harinya dengan Al-Quran, lebih baik daripada yang Allah berikan kepada orang yang meminta. Ya, artinya Allah sudah menjamin kehidupannya. Tidak perlu khawatir, insya Allah Allah akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita, andaikan kita istiqomah, ya. Kalau mau kita komitmen dengan Al-Quranul Karim, betul-betul disibukkan hidup kita ini dengan Al-Quran. Ya, jadi memang beruntung kita kalau sejak hari ini, ya, hari-hari kita di masa muda kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Insya Allah itu akan membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik. Tetapi sekali lagi perlu kita kuatkan niat kita sejak awal bahwa menghafalkan Al-Quran itu adalah di dalam rangka untuk beribadah, di dalam rangka untuk memperbanyak interaksi kita, memperbanyak hubungan kita dengan Al-Quran. Bukan semata-mata untuk terlihat hebat ya karena bisa membaca Al-Quran tanpa melihat atau melafalkan Al-Quran tanpa melihat. Hifdzul Quran itu bukan atraksi, hifdzul Quran itu bukan akrobat. Maka sejak awal diniatkan ini untuk sebanyak-banyaknya kita berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah ya, kita mestinya menjadi orang-orang yang harus iri kita dengan orang-orang yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran. Dan iri yang seperti ini diperbolehkan.
oleh agama kita, ya. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam sabdanya, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Siapa itu? Rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh iri pada yang pertama, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan beral-Qur'an yang baik. Kemudian dia membaca Al-Quran siang dan malam. Kita boleh iri kepada orang seperti itu. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada orang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkannya siang dan malam. Kita juga boleh iri kepada orang seperti ini. Kepada orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, baik hubungannya dengan Al-Quran, kita boleh iri, bahkan harusnya iri. Kalau tidak iri, nah itu malah salah. Ya. Jadi iri yang seperti ini adalah dalam bahasa agama itu disebutannya ghibthah. Ya, sebutannya ghibthah. Jadi iri terhadap sesuatu yang baik. Iri terhadap sesuatu yang baik. Jangan sampai justru kita membangun barrier, ya. Jangan sampai kita membangun batas diri kita dengan kebaikan itu. Misalnya dengan mengatakan begini. Oh, si fulan itu anak itu kok hafalannya banyak ya. Terus ada orang yang mengatakan, oh wajar, dia kan anaknya ustaz. Nah, jadi ada alasan-alasan yang membuat kita itu tidak termotivasi untuk mengikuti kebaikannya gitu. Oh wajar dong, dia kan anak ustaz. Kita orang biasa-biasa saja. Berarti hafalan Quran kita kalau nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Nah ini nggak boleh, ya. Sama Umi, coba cari Umi di mana? Nah, seharusnya kita justru iri ketika melihat orang hafalannya sudah juz 29 misalnya, kita masih juz 30. Rasanya kita ingin seperti dia yang sudah juz 29. Saya dulu pengalaman di pesantren. Itu kita harus berlomba-lomba. Dicari di bawah. Mau diapain? Afan ya sebentar. Diapain? Iya nanti sebentar lagi. Nanti sebentar lagi. Ini nggak bisa. Diapain ya? Jangan coba. Iya nanti sebentar lagi. Itunya satu pas nanti kalau ini. Sampai mana tadi ya? Oh ya, pengalaman saya di pesantren itu ketika menghafalkan Al-Quran, kita berlomba-lomba. Sibak bil khairat, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau di masjid sedang baca Quran, sedang menghafalkan Al-Quran, itu kita biasanya berusaha untuk mendengarkan teman yang di samping kita ini sudah sampai juz berapa gitu. Kita dengarkan gitu. Nah kalau biasanya kalau saya itu hafalannya lebih sedikit daripada teman saya itu, nah saya bacanya pelan-pelan karena malu, karena dia lebih sedikit, dia lebih banyak, saya lebih sedikit, saya bacanya pelan-pelan biar tidak ketahuan. Ya tapi kalau saya lebih banyak, biasanya saya keras-keraskan gitu biar dia tahu saya lebih banyak gitu. Nanti besok harinya kalau saya saya lebih sedikit hafalannya dari teman saya itu, saya berusaha untuk mengejar gitu. Nanti kalau sudah berhasil mengejar, saya duduk di sampingnya terus saya keraskan suara saya gitu biar kelihatan, biar terdengar bahwa hafalan saya sekarang sudah lebih banyak daripada dia. Jadi ini satu tradisi yang baik gitu. Dalam hal ini tidak ada masalah karena ini adalah perlombaan dalam kebaikan. Ya, perlombaan dalam kebaikan dan kita boleh iri, boleh merasa membutuhkan dan ingin seperti orang lain dalam hal kebaikan, terutama dalam
membaca Al-Quran atau dalam kemampuan beral-Quran. Ya, baik hafalannya, baik pemahaman terhadap Al-Quran, bacaan dia lebih banyak daripada bacaan saya, misalnya kita harus merasa termotivasi. La hasada illa fitnatain, rajulun ataballahu al-Quran wa huwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun ataballahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Nah, jadi kita harus senantiasa termotivasi karena di dalam Al-Quran itu akan ada banyak sekali kebaikan. Ya, banyak sekali kebaikan. Al-Quran itulah yang akan menemani kita di dunia ini dan kelak di akhirat. Al-Quran yang akan menolong kita dan setia terhadap diri kita. Ya, tadi saya sampaikan di kehidupan dunia kita tidak perlu khawatir selama kita bersama Al-Quran. Allah yang akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita selama kita istiqomah dalam Al-Quran itu. Ya, dan di akhirat kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia yang akan menjadi syafaat, dia yang akan menolong kita ketika kita dihisab, ketika kita diperhitungkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu yang akan menolong kita adalah Al-Qur'an. Ya, tidak yang lainnya. Karena saat itu semua orang memikirkan nasibnya masing-masing. Orang tua kita juga tidak akan menolong kita. Ya. Nanti kalau kita punya anak, ya anak-anak kita juga tidak akan menolong kita, saudara-saudara kita tidak ada yang menolong kita. Semua pergi meninggalkan kita. Semua akan pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang akan membela kita, tetapi hanya ada satu yang setia pada diri kita nanti, yang tetap akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran. Ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika seseorang dihisab, maka datanglah Al-Qur'an. Namun di dalam hadis itu sebetulnya disebutkan yang lainnya, ya. Datang puasa. Puasa itu mengatakan, ya Allah, akulah yang telah mencegah dia dari makan dan minum serta syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku untuk menjadi syafaat baginya, untuk menjadi penolong baginya. Kemudian Allah mengizinkan puasa untuk menjadi syafaat bagi orang itu. Kemudian setelah itu datang Al-Quran. Dan Al-Quran itu berbicara kepada Allah, ya Allah, akulah yang telah mencegah dia tidur di malam hari karena membaca. Maka izinkanlah aku untuk menjadi syafaat baginya. Ya, kalau kita perhatikan dengan seksama, ya, dalam hadis itu disebutkan Al-Quran berkata, akulah yang telah mencegah dia tidur di malam hari. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu ingin menjadi syafaat bagi kita, ya malam-malam kita perlu kita isi dengan banyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Akulah yang telah mencegah dia tidur di malam hari karena membacaku, maka izinkanlah aku untuk menjadi syafaat baginya. Jadi di siang hari berpuasa, di malam hari baca Quran. Di siang hari berpuasa, di malam hari baca Quran. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan syafaat dari puasa dan syafaat dari Al-Quran. Ya, jadi di dunianya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya, dan kelak di akhirat dia akan ditolong oleh Al-Qur'anul Karim. Maka kalau kita di dunia setia dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan tetap setia dengan kita di akhirat. Ya, lain dengan makhluk Allah, ya. Kalau makhluk Allah itu belum tentu kalau kita setia kepadanya, kemudian di akhirat juga tetap setia dia kepada kita, belum tentu. Ya. Tapi Al-Qur'an sudah pasti. Kalau kita setia dengan Al-Qur'an, di dunia ini kita terus membacanya, terus berinteraksi, terhubung dengan Al-Quran, maka insya Allah di akhirat dia akan tetap menemani kita dan akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita dihisab. Oleh sebab itu, kita perlu berkomitmen, ya, bahwa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu bukan karena hanya kita mengikuti program sekolah, bukan hanya kita mengikuti program pesantren, tetapi memang itu harus menjadi akhlak kita. Dimanapun, bahkan nanti ketika kita sudah selesai dari pesantren, sudah selesai dari sekolah, itu harus menjadi akhlak yang tetap melekat pada diri kita. Ya, meskipun misalnya sekarang kita ada di rumah, tidak di pesantren. Ustaz, ini santri pada di pesantren atau di rumah? Di rumah, Ustaz. Di rumah. Ya. Ya, meskipun di rumah, ya ini harus menjadi akhlak kita. Membaca Al-Quran itu harus menjadi akhlak kita. Jadi harus menjadi zikir harian kita, menjadi wirid harian kita. Dan dengan demikian insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran, alladzina hum ahluhu wa khassatuhu. Ya. Menjadi ahlul Quran yang Allah masukkan orang-orang ahlul Quran ini sebagai keluarganya. Kita semua kan tentu saja ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahlul Quran itu orang yang senantiasa terhubung dengan Al-Quran itu sebagai keluarganya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, ya, bahwa sesungguhnya Allah memiliki keluarga di atas muka bumi ini. Para sahabat terkaget-kaget karena para sahabat sudah diajari oleh
Rasulullah bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, artinya Allah tidak memiliki keluarga. Tapi tiba-tiba saja Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah memiliki keluarga di atas muka bumi. Para sahabat lalu bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ahlul Quran, hum ahlullah wa khawasatuh." Mereka keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Mereka ini adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa di sisinya. Jadi tentu saja kita semua para santri ya ingin menjadi keluarga Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi keluarga Allah, dekat-dekatlah terus dengan Al-Qur'an. Ya, jangan sampai Al-Qur'an itu terlepas dari diri kita. Ya. Semua kita sebetulnya punya kesempatan untuk menjadi hafizul Quran, ya, semua kita. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada di dunia ini satu kitab yang bisa dihafal oleh beragam manusia, ya, dengan perbedaan bahasa, ya, perbedaan budaya, bangsa, tetap saja Al-Quran itu bisa dihafal oleh siapapun. Bahkan di semua jenjang usia, tidak hanya anak-anak, orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang sudah sepuh juga bisa menghafalkan Al-Quran. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada ya di berita seorang nenek-nenek berhasil menghafalkan Al-Quran dalam waktu yang singkat. Ya. Dulu juga ada seorang nenek berusia 60 tahun berhasil menghafalkan Al-Quran ya dalam kurun waktu 4 tahun. Ada juga seorang supir truk ya yang berhasil menghafalkan Al-Quran, padahal setiap hari dia harus berada di jalanan mengangkut barang antar kota gitu ya, supir truk itu. Tapi setiap hari pula dia di truknya itu, di depannya, di dashboardnya ya, bagian depan mobil itu, sambil nyetir dia sambil membaca Al-Quran. Nah, ini meskipun memang bukan cara mengemudi yang aman ya, bukan safety riding gitu ya, tapi itu dilakukan setiap hari. Jadi setiap hari dia baca Quran, sambil menyetir dia tetap baca Quran, murojaah dan seterusnya. Dalam waktu beberapa tahun dia sudah hafal 30 juz Al-Quran ya. Saya bertemu dengan mahasiswa Fakultas Kedokteran UI. Saya kebetulan juga mengajar ya, menerima setoran hafalan mereka ya, mahasiswa Fakultas Kedokteran UI. Jadi ada program hafalannya. FKUI itu ada program hafalannya. Meskipun tidak banyak, hanya juz 30 saja, 1 juz. Nah, di antara yang setor itu ada seorang hafizah. Ya. Saya mengetahui dari bacaannya bahwa anak ini pasti sudah hafal 30 juz. Saya tanya, "Sudah selesai hafalannya ya?" Kata mahasiswi ini, "Ya sudah selesai," katanya. Terus saya tanya, "Dulu pesantrennya di mana?" Ini kan pertanyaan yang lazim, karena biasanya kalau hafal Quran biasanya keluaran pesantren tahfidz kan, biasanya begitu. Saya tanya, "Dulu pesantrennya di mana?" Kata dia, "Saya tidak pesantren." Lalu menghafal Qurannya kapan? Waktu SMA. Kepada siapa setorannya? Kepada ibu. Jadi dia menyelesaikan hafalan Qurannya itu mulai menghafal Quran itu dia kelas 6 SD. Jadi bukan dari kecil, dari kelas 6 SD. Kemudian selesai hafalan Qurannya, selesai setor 30 juz itu kepada ibunya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Ya. Jadi bisa rupanya menghafalkan Al-Quran. Itu yang jadi pelajaran bagi kita adalah istiqomahnya. Jadi yang hebat itu sebetulnya ibunya itu ya. Yang hebat ibunya. Betapa istiqomahnya setiap hari mengingatkan untuk store. Ayo store, ayo store, ayo store. Setiap pada maghrib dia katakan bagaimana saya tanya bagaimana caranya bisa selesai 30 juz dalam waktu kurang lebih 3-4 tahun itu. Dia bilang, "Saya menghafal ba'da subuh lalu disetorkan ba'da maghrib." Hafalannya disetorkan ba'da maghrib dan itu setiap hari dilakukan. Konsisten, istiqomah terus setiap hari. Dalam waktu 3-4 tahun itu selesai 30 juz. Ya, jadi sebetulnya untuk menghafalkan 30 juz itu hanya perlu istiqomah. Ya. Dan tidak perlu kecil hati kalau ada lupa ya. Tadi misalnya teman kita ketika menyetorkan ada beberapa yang lupa, ya nggak ada masalah ya. Menghafal Quran itu ada lupanya itu tidak masalah, jangan membebani kita ya. Jangan sampai kemudian kita sedang store begitu ada lupa menjadi beban bagi kita, tidak perlu. Bisa jadi justru beban-beban itu adalah bisikan setan supaya kita tidak semangat untuk menghafalkan Al-Quran
Apalagi kalau sampai nanti ada pikiran-pikiran, oh saya tidak bakat ya menghafalkan Al-Quran, saya nggak bakat. Buktinya ini saya lupa lagi. Gitu. Lupa itu biasa, tidak apa-apa. Justru Allah berikan kita lupa supaya kita ini terus kembali kepada Al-Quran gitu. Andaikan kita tidak pernah lupa, andaikan manusia ini tidak pernah lupa, barangkali kita akan tinggalkan Al-Quran, tidak pernah kita baca lagi, tidak pernah kita sentuh lagi, kita hanya mengandalkan hafalan yang sudah kita sekali menghafal langsung ingat gitu. Itu bukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah justru menginginkan barangkali kita ada lupanya. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi kepada Al-Quran. Oh lupa, kita buka lagi Qurannya, kita baca lagi, kita hafalkan lagi. Supaya begitu justru. Jadi lupa itu justru adalah anugerah dalam hal ini ya. Tapi bukan berarti melupakan. Kalau melupakan itu yang salah. Melupakan itu bagaimana? Kita pernah menghafalkan Al-Quran, lalu setelah itu tidak pernah lagi menghafalkan Al-Quran. Kita lupakan. Itu melupakan, itu bisa jadi dosa. Tapi kalau lupa saat kita sedang menghafal, ya menghafalkan ayat ini, ayat sebelumnya, lupa gitu. Nggak apa-apa. Jangan jadi beban ya, tinggal dibuka lagi Qurannya, dihafalkan lagi gitu. Nah kalau jadi beban, kemudian kita justru menganggap kita ini tidak berbakat, kita ini tidak bisa, itu minasyaiton ya. Bisikan setan. Nah ini juga perlu kita waspadai ya, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita berhubungan dengan Al-Quran, berdekat-dekatan dengan Al-Quran, itu tantangan yang paling besar adalah dari godaan setan. Ya. Karena ada dua kondisi di mana setan itu menggoda manusia sangat serius. Ada dua kondisi di mana setan menggoda manusia sangat serius. Kondisi yang pertama adalah ketika manusia menghadapi sakaratul maut. Ya, ketika menjelang wafat, menjelang meninggal itu, ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, itu setan sungguh-sungguh menggoda manusia itu. Kenapa? Karena itu menjadi kesempatan terakhir bagi setan untuk menggelincirkan manusia. Dan manusia itu nilai kualitas totalnya ada pada akhir hidupnya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alail kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ya. Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan-amalan ahli surga di sepanjang hidupnya. Sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi, sudah sangat dekat dengan surga. Ya. Karena kesolehan dia, karena kebaikan dia melakukan amal kebaikan, sudah sangat dekat dengan surga. Fayasbiqu 'alail kitab, lalu datanglah ketentuan Allah. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Nah, jadi akhir hidup seseorang itu sangat menentukan. Makanya setan tahu betul itu. Sehingga dia memanfaatkan momentum sakaratul maut itu, saat sakaratul maut itu untuk menggelincirkan manusia. Yang kedua, kondisi manusia di mana setan betul-betul bersungguh-sungguh menggoda manusia adalah ketika membaca Al-Quran. Ya, ketika membaca Al-Quran, maka perintahnya di dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Begitu ya. Perintahnya dari Allah, jika kalian membaca Al-Quran, maka fasta'idz billah minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini perintahnya eksplisit, perintahnya jelas gitu. Di dalam Al-Quran langsung perintahnya begitu. Diminta kita untuk isti'adzah, diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Dan hanya pada ibadah ini, yaitu ibadah membaca Al-Quran, Allah memerintahkan itu. Padahal ibadah kan banyak, ada ibadah sholat, ada ibadah zakat, ada ibadah haji, ada ibadah jihad. Nah, di semua ibadah itu Allah tidak memerintahkan untuk isti'adzah billah. Meskipun bukan berarti kita tidak meminta perlindungan kepada Allah di dalam ibadah-ibadah itu. Tapi yang eksplisit Allah memerintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah itu adalah saat membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tahu saat membaca Al-Quran setan menggoda manusia dengan sangat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk. Kalau manusia itu sudah jauh dari petunjuk, maka secara otomatis manusia itu artinya tersesat. Jadi kalau manusia sudah jauh dari Al-Quran, sudah pasti tersesat. Ya, gitu. Jadi tugas setan itu kan menyesatkan manusia. Jadi hanya cukup satu langkah bagi setan sebetulnya untuk menyesatkan manusia itu. Nggak perlu digodai dengan yang lainnya. Goda saja manusia untuk jauh dari Al-Quran, sudah selesai tugasnya setan. Betul ya? Sudah selesai karena sudah menjauhkan manusia dari petunjuk. Kalau sudah jauh dari petunjuk artinya tersesat. Sudah selesai tugas setan itu. Ya, jadi nggak perlu digoda ingin ini, ingin itu, nggak perlu. Jauhkan dulu lah manusia dari Al-Quran, sudah selesai. Dengan sendirinya akan tersesat manusia itu. Ya, tidak perlu digoda dengan yang lainnya. Jadi orang-orang yang tersesat itu ya langkah pertama kalinya dia tersesat itu karena dia jauh dari Al-Quran.
Kalau orang dekat dengan Al-Quran, maka untuk menjadi tersesat itu menjadi sulit. Ya, kalau orang betul-betul istiqomah dengan Al-Qurannya, ya betul-betul dekat dengan Al-Quran, maka untuk tersesat itu sulit. Tapi orang yang sudah jauh dari Al-Quran sejak awal, ya orang-orang seperti inilah yang biasanya tersesat jalannya. Nah, jadi kita harus lawan kemalasan kita, harus lawan godaan-godaan setan, ya. Bagi santri yang sedang menghafalkan Al-Quran, ya kadang-kadang ada rasa malas, mungkin itu juga ada dari godaan setan. Ya. Kemudian yang bisa tetap mendorong kita untuk istiqomah dengan Al-Quran itu adalah amal soleh. Jadi Al-Quran itu satu paket dengan amal soleh. Nanti bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Ya. Tidaklah sama di antara ahlul kitab itu ummatun qaimatun yatluna ayatillah. Ada satu kelompok umat yang lurus, ya, yang jalannya lurus. Yatluna ayatillah, yang mereka membaca ayat-ayat Allah. Ana al-laili wa hum yasjudun. Nah, di sepanjang malam mereka dalam keadaan mereka bersujud. Di sepanjang malam mereka dalam keadaan mereka bersujud. Yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh pada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, mereka adalah orang-orang yang saleh. Ya. Jadi di situ disebutkan tuh beberapa aktivitas orang-orang saleh itu. Pertama, membaca Al-Qur'an. Bahkan di situ disebutkan yatluna ayatillahi ana al-lail. Ana al-lail itu sepanjang malam atau sebagian besar malam. Jadi orang saleh itu yang biasanya malam-malamnya digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Allah tidak menggunakan fil lail. Ya, di ayat itu Allah tidak menggunakan fil lail, bukan yatluna ayatillahi fil lail, bukan di malam hari, tetapi Allah gunakan ana al-lail. Ana al-lail itu di sebagian besar malam. Wa hum yasjudun, mereka dalam keadaan bersujud kepada Allah. Beriman, kemudian berdakwah. Yu'minuna billah, ya, beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ini dakwah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu dakwah. Wa yusari'una fil khairat, dan berlomba-lomba dalam kebaikan, terdepan dalam kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka adalah orang-orang saleh. Jadi kalau kita terasa malas sekali membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tadabbur Quran, coba kita periksa amal saleh kita hari itu. Bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana sholat duhanya, bagaimana sholat sunnahnya, bagaimana sholat wajibnya, apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak, bagaimana sedekahnya, ya. Itu harus jadi penopang, karena kalau tidak akan rapuh hubungan kita dengan Al-Quran, menjadi rapuh. Ya, jadi kalau mau kuat lagi hubungan kita dengan Al-Quran, diperbaiki ibadahnya, amal solehnya diperbaiki. Nah, makanya banyak juga bersedekah, ya, banyak juga bersedekah. Nah, kalau santri ya belajar ya sedekahnya sedikit-sedikit, ya. Nanti orang tuanya yang banyak bersedekah, ya, biar hafalan anak-anaknya jadi mungkin gitu, jadi kuat, ya. Nah, bersedekahnya ke sekolah, ya, ke pesantren. Nah, biar keberkahannya juga mengalir ke semua keluarga. Gitu. Jadi itu harus diperhatikan juga. Kalau kita malas, biasanya malas membaca Al-Quran, ya, biasanya itu karena ibadah kita yang tidak mendukung, tidak menopang, ya, tidak memadai untuk hubungan kita dengan Quran. Hubungan kita dengan Quran itu bukan hubungan yang mudah, tapi harus didukung dengan keistiqomahan, dengan keimanan. Nah, ini kalau tidak kuat, penopangnya tidak kuat, ibadah tidak kuat, menjadi sulit kita, akhirnya hubungannya menjadi sulit dengan Quran. Nah, jadi harus didukung dengan ibadah. Ibadahnya harus baik, ya, belajar sunnah-sunnah dilaksanakan dengan istiqomah, dengan baik, ya. Kemudian juga ketika akan mengawali membaca Al-Quran, ketika sudah dipegang Al-Qurannya, kita betul-betul meminta perlindungan kepada Allah. Jadi saat isti'adzah itu betul-betul, ya, bukan hanya sekedar formalitas ritual ketika akan membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanpa kemudian kita menghayati. Nah, sebetulnya itu kan doa, dan itu perintah dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saat itu kita berdoa, dan kita sadar ini setan sudah mulai berdatangan. Hanya saja kita kan tidak melihat, kan, datang dari arah depan, datang dari arah belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu sudah menyerang kita. Pas kita membaca Quran itu, ya,
itu habis-habisan mereka. Makanya kan sering tuh kita mau baca Quran itu rasanya nggak betah ya. Baru 3 menit baca Quran rasanya aduh gatel pengen pergi kemana gitu. Kalau ini santri-santri sekalian, kalau yang sudah tua-tua, yang sepuh-sepuh nih, mungkin termasuk saya, itu sudah banyak pikiran mau baca Quran, baru dapat berapa ayat gitu ya, ingat utang, ingat pekerjaan gitu. Kalau yang ibu-ibu jemuran kok belum diangkat gitu, belum masak, belum ngepel. Jadi padahal sebelumnya tidak ingat tuh, tapi pas membaca Al-Quran kok semuanya jadi ingat semua gitu. Bahwa ini belum selesai, itu dari syaitan. Min waswasi syaitan ya, dari bisikan-bisikan syaitan. Makanya ketika akan membaca Al-Quran itu betul-betul kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu betul-betul kita ucapkan dengan penuh penghayatan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita bisa lancar ya, aktivitas kita hari itu dengan Al-Quran. Para santri sekalian, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu akan mulia hidupnya, akan tertuntun kepribadiannya. Saya dulu di pesantren itu mengenal salah seorang santri junior, jadi adik angkatan saya di pesantren. Beliau baru kelas 2 MTS ketika saya kelas 3 aliyah, jadi usianya ya sebetulnya terpaut agak jauh. Hanya saja ini santri MTS juga ya, setara MTS ya, SMP ya? Ya Ustaz, SMP ya. Jadi usia SMP sudah hafal 30 juz memang. Anak ini sudah hafal 30 juz usia SMP. Tapi apa pembawaannya, karakternya itu tidak seperti anak SMP, tapi seperti orang yang lebih dewasa. Sehingga senior-seniornya itu kadang-kadang malah lebih segan kepada adiknya yang junior itu. Karena pembawaannya itu kalem, tidak banyak bicara ya. Tapi kalau sudah bicara itu berbobot pembicaraan. Dia selalu juara di selevelnya dia, bukan di kelas, bukan juara kelas, tapi juara selevel setingkatnya itu. Ya. Kalau bulan Ramadan, sholat tarawih, dia mengimami di depan, ya, bersama para ustadz. Jadi di pesantren kami kan satu hari 1 juz ya, satu malam 1 juz tarawihnya. Jadi yang jadi imam itu mesti yang sudah hafal Quran 30 juz. Nah itu yang mengimami biasanya ustadz. Hanya ada 1 santri pada waktu itu yang diminta oleh pesantren untuk mengimami ya, anak itu, yang anak 2 MTS itu mengimami kami. Jadi kita menjadi segan. Sekarang beliau sudah jadi seorang ulama ya, namanya Faris Jihadi, putranya Ustaz Mutamimul Ula dan Bu Girianingsi. Faris Jihadi. Nah itu kenapa bisa begitu? Karena dimuliakan oleh Al-Quran. Karena beliau dari kecil sudah bersama Al-Quran, maka insya Allah kalau hidupnya bersama Al-Quran akan mulia dunia dan akhirat. Nah mudah-mudahan para santri sekalian diistiqomahkan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menjaga hubungan dengan Al-Quranul Karim hingga akhir hayat ya. Bukan hanya karena program pesantren, bukan hanya karena program sekolah, tetapi memang itu menjadi akhlak keseharian kita, menjadi tuntutan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Ustaz Mustafa, Ustaz Andrianto, Ustazah Uning, demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.